Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Sebelumnya kita sudah membahas tentang alkana, alkena, dan alkuna. Dalam gambar ini ada salah satu rumus molekul dari alkena yang namanya propena. Nah, kalau bentuknya ini adalah rumus molekul, kemudian kalau kita menjadikan dalam bentuk rumus yang lain, yaitu rumus struktur, modelnya akan ada seperti pada gambar yang berikut ini. Dan kalau ini bentuknya disederhanakan, akan menjadi modelnya seperti berikut. Ya, gambarnya jadi CH2, ikatan rangkap 2, kemudian CH dan CH3. Nah, ini adalah rumus struktur dari yang namanya propena dengan rumus molekul C3H6. Kalau sudah berbentuk rumus struktur seperti ini, kira-kira apa ya namanya? Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memberi nama senyawa alkena dan juga alkuna. Selamat menyaksikan. Oke, kita langsung saja membahas tentang materi tata nama alkena dan juga alkuna. Sebelumnya, mungkin kalian masih ingat tentang deret homolog alkena yang wajib diketahui karena ini sangat penting untuk kita bisa memberikan nama pada suatu rumus struktur dari alkena. Ada 9 deret homolog alkena yang harus kita ketahui, di mana yang pertama adalah ketika jumlah atom C yang dimiliki pada rumus molekulnya ada 2, jadi rumus molekulnya adalah C2H4, maka nama senyawanya adalah etena. C3H6 itu propena, C4H8 butena, C5H10 pentena, dan seterusnya sampai yang C ke-10 yaitu dekena. Begitu juga dengan deret homolog alkuna. Nanti kita tinggal lihat ketika jumlah atom C-nya 2, itu nama senyawanya jadi etuna, selanjutnya propuna, butuna, sampai dekuna. Tinggal ganti akhiran ena menjadi akhiran una. Selanjutnya kita lihat bagaimana tata cara untuk memberi nama senyawa alkena maupun alkuna. Sama halnya dengan alkana, aturannya juga mengacu kepada tata nama IUPAC yang disyaratkan adanya satu aturan. Kita sekarang bahas dulu untuk aturan pemberian tata nama yang rantai lurus. Untuk alkena dan alkuna yang rantai lurus itu diberi awalan nanti dengan angka yang menunjukkan nomor posisi ikatan rangkap, kemudian dilanjutkan dengan nama alkena atau nama alkunanya sesuai dengan jumlah atom C yang dimiliki oleh rantai karbon tersebut. Kita ambil contoh yang ada di dalam gambar ini. Ini adalah salah satu senyawa alkena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada menyebutkan nomor posisi ikatan rangkap. Oleh karena itu rantai karbonnya dari struktur gambar yang ada ini kita beri nomor dulu. Memberi nomornya diusahakan sehingga posisi ikatan rangkap nanti mempunyai nomor yang paling rendah. Jadi posisinya untuk nomor 1 kita mulai dari pojok sebelah kiri. Nah, sehingga untuk rantai ikatan rangkapnya, rantai karbon yang mengandung ikatan rangkapnya ini berada pada posisi nomor 2 dan nomor 3. Jadi ikatan rangkapnya ini berada di antara nomor 2 dan nomor 3, di antara atom C nomor 2 dan atom C nomor 3. Kemudian kita harus ingatkan lagi bahwa namanya nanti diikuti dengan nama alkena atau nama alkunanya sesuai dengan jumlah atom C yang ada pada rantai karbon tersebut. Dalam hal ini, di contoh ini, jumlah atom C-nya adalah 5.
diganti dengan yang rantai karbonnya mengandung ikatan rangkap 3 atau yang termasuk golongan alkuna. Caranya sama, tinggal diganti akhiran ena menjadi una. Kita teruskan untuk tata nama senyawa alkena dan alkuna yang bercabang. Ada aturan yang harus kita ingat. Ada aturan seperti halnya alkana. Bagian dari nama alkena atau alkuna itu kita bagikan menjadi 2 bagian. Yang bagian depan itu menunjukkan nama cabang disertai dengan nomor cabangnya. Kemudian bagian belakangnya adalah menunjukkan nomor rangkap dan juga nama rantai induk atau nama rantai terpanjang dari senyawa alkena atau alkuna tersebut. Nah, formatnya bisa dilihat. Format nama alkena yang bercabang ataupun nama alkuna yang bercabang. Kita tuliskan dulu nanti nomor cabang, lanjut dengan nama cabangnya, kemudian nomor ikatan rangkapnya, dan terakhir adalah nama alkena atau alkuna pada rantai utama atau rantai yang paling panjang, jumlah atom C-nya, dan namanya sesuai dengan jumlah atom C yang dimiliki. Kita lihat lagi untuk pembahasan nama tadi, kita lihat contoh soal yang ada. Ini ada rumus strukturnya dari golongan alkena. Bisa diperhatikan pada gambar ini ada atom C, rantai karbonnya ada yang berbelok ke bawah, jadi ini adalah cabang. Dari ujung sebelah kiri sampai ke bawah ini satu jalur rantai karbon. Bisa juga dari ujung sebelah kiri ini kita lanjut terus sampai ke ujung sebelah kanan ini. Sebelum kita memberi namanya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih rantai induk. Rantai induk adalah rantai yang merupakan mengandung ikatan rangkap dan juga memiliki jumlah atom C yang paling banyak. Nah, jadi ibaratkan ini adalah jalan dari ujung sebelah kiri ke ujung sebelah kanan kita bisa lalui, kemudian dari ujung sebelah kiri ini terus kemudian kita belok ke bawah juga bisa. Nah, semuanya adalah pilihan untuk menentukan rantai utama. Jadi harus melewati ikatan rangkap. Namun harus diingat bahwa rantai induk selain harus mengandung ikatan rangkap juga harus mengandung jumlah atom C yang paling banyak. Maka pilihannya untuk rantai induk kita ambil yang lurus. Karena kalau lurus ini jumlah atom C-nya ada 5, sedangkan kalau kita belok ke bawah ini jumlah atom C-nya hanya ada 4. Tinggal penyelesaiannya kita untuk memberi nama senyawa yang dengan rumus struktur seperti pada gambar ini. Nah, kita pilih tadi rantai induknya adalah yang lurus. Kemudian berarti yang selain rantai induk itu berarti cabang. Jadi ada cabang CH3. Selanjutnya kita beri nomor. Rantai induk ini kita beri nomor di mana rantainya harus kita pertimbangkan posisi nomor 1 itu yang paling dekat dengan rangkap dulu. Posisi nomor 1 harus paling dekat dengan rangkap. Itu yang diutamakan. Kalau memang nanti posisi ikatan rangkap itu sama, maka pertimbangan berikutnya adalah posisi cabang juga nomornya harus serendah mungkin. Nah, karena ini yang paling dekat itu adalah ujung sebelah kiri, maka nomor 1-nya
Itu nanti kita mulai dari ujung sebelah kiri. Jadi ikatan rangkap duanya itu terletak antara nomor 1 dan 2. Yang diambil adalah nomor 1. Kemudian ini nomor 3 berarti adalah nomor untuk cabang. Ini cabangnya. Dimana cabangnya mungkin masih ingat, cabang ini CH3 namanya adalah metil. Nah, selanjutnya kita tinggal gabungkan namanya, nomor cabang, kemudian nama cabang, nomor cabang 3, nama cabang metil. Lanjutkan lagi dengan nomor ikatan rangkap. Nomor ikatan rangkapnya adalah 1 yang kita pilih. Lalu nama rantai utama atau rantai induk dengan jumlah atom C-nya tadi sebanyak 5. C-nya 5 dan golongannya alkena, maka namanya adalah pentena. Sehingga nama lengkap dari senyawa dengan rumus struktur seperti ini namanya adalah 3-metil 1-pentena. Selanjutnya kita lihat untuk contoh senyawa alkuna. Ini ada rumus struktur, modelnya seperti gambar ini. Bagaimanakah cara memberi namanya dan apakah nama dari rumus struktur yang seperti gambar ini? Ingat, caranya adalah yang pertama kita harus pilih dulu rantai terpanjang dari rumus struktur yang ada, di mana rantai terpanjang juga harus mengandung ikatan rangkapnya. Jadi walaupun ada jalur yang lebih panjang dari rantai karbonnya, kalau tidak mengandung ikatan rangkap, tidak melewati ikatan rangkapnya, berarti tidak boleh dipilih menjadi rantai utama. Kita lihat di sini, maka rantai utamanya adalah yang seperti gambar ini. Jadi kalau kita hitung dari sebelah kiri, kita mulai hitung C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau kita terus berarti hanya ada 6. Nah, kalau kita belok ke bawah jalurnya, maka jumlahnya ada 6, 7. Maka pilihan rantai utamanya adalah yang seperti pada gambar ini, dimulai dari pojok sebelah kiri, kemudian terus sampai ke bawah, dan seterusnya ini. Dan yang lainnya ini berarti adalah cabang. Langkah selanjutnya kita memberi nomor rantai utama atau rantai induk, diberi nomor sehingga posisi ikatan rangkap harus memiliki nomor serendah mungkin. Berarti nomor 1 dimulai juga dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5 dan ke bawah ini berarti 6 dan 7. Nomor rangkap terletak di antara atom C nomor 2 dan atom C nomor 3. Kemudian nomor cabang, ini ada cabang yang tidak termasuk dalam rantai utama, itu berarti cabang, terletak di nomor 5. Jadi cabangnya berada di posisi atom C, rantai utamanya di nomor 5. Lalu nama cabangnya ini adalah metil, sehingga kita berikan namanya dengan nama nomor cabang disebutkan duluan, berarti nomornya adalah 5. Nama cabangnya metil, 5 metil. Kemudian lanjut dengan nomor ikatan rangkapnya, yaitu di antara 2 dan 3 kita pilih nomor 2. Sehingga namanya menjadi 5 metil 2, dan kita lanjutkan lagi dengan jumlah atom C pada rantai utamanya itu sebanyak 7. Maka di dalam golongan alkuna, di deret homolog alkuna, jumlah atom C yang 7, rumus molekul dengan jumlah atom C yang 7 buah itu namanya adalah heptuna. Sehingga sudah kita dapat bagaimana nama dari rumus struktur yang ada pada gambar ini.
Namanya adalah 5-metil-2-heptuna. Sekali lagi, nomor 5 ini adalah tempat terikatnya cabang. Ini cabangnya terikat pada atom C dengan nomor 5. Kemudian nomor posisi rangkap tadi kita ambil yang 2 karena terletak di antara 2 dan 3, kita ambil yang paling rendah. Heptunanya adalah sesuai dengan nama rantai induk atau rantai terpanjangnya, berapa jumlah atom C yang ada pada rantai tersebut, dan sesuaikan dengan golongannya. Kalau rangkap 2 alkena, kalau rangkap 3 alkuna. Jadi nanti berakhiran ena ataukah berakhiran una, tergantung ikatan rangkap. Berikutnya kita lihat contoh yang lain dari rumus struktur senyawa. Ini pada rumus struktur alkena. Kita lihat di dalam rantai karbonnya, dilihat, dihitung, kemudian kita cari rantai yang paling panjang yang mengandung ikatan rangkap dengan jumlah atom C yang paling banyak, kita pilih sebagai rantai induk atau rantai utama. Jalur mana yang harus kita pilih? Kita coba hitung. Pertama, kalau kita berjalan, ibaratkan ini adalah jalan, kemudian ini ada persimpangan. Terlihat ada 2 persimpangan, jadi ini 1, yang ini 2. Kalau kita hitung dari sebelah ujung kanan, maka kalau berbelok ke bawah ini cuma 3. Kalau kita ulang lagi dari ujung sebelah kanan, kemudian kita belok ke sebelahnya lagi, yang ini hanya 4. Nah, kalau kita lurus, ini jumlah atom C-nya lebih banyak. Maka yang kita pilih untuk menjadi rantai induk adalah yang jalur yang lurus. Rantai karbonnya harus melalui ikatan rangkap. Jadi sudah dikasih warna hijau, ini adalah rantai induk dari struktur yang ada. Di luar itu berarti adalah cabang, sehingga terlihat cabangnya ada 2 buah dengan jenis yang sama-sama CH3. Kemudian rantai karbon yang ini yang sudah kita pilih sebagai rantai utama, kita beri nomor. Kita posisikan nomor 1, kita hitung sehingga posisi ikatan rangkap itu berada memiliki nomor yang paling rendah. Kalau dilihat dari ujung sebelah kiri 1, 2, 3, 4, maka ikatan rangkap berada antara 3 dan 4. Sedangkan dari sebelah kanan posisi ikatan rangkap juga berada di antara 3 dan 4. Ikatan rangkap ini posisinya sama, kedudukannya sama, maka pertimbangan selanjutnya adalah posisi cabang. Nomor cabang pada rantai utama juga harus memiliki nomor serendah mungkin. Berarti posisi nomor 1 harus berada di ujung sebelah kanan. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi sehingga namanya, kalau kita lihat, kita mulai dengan menuliskan nomor cabang. Nomor cabangnya antara di sini adalah ada 2 dan 3. Jadi 2,3, kemudian metil dengan metil digabung jadi 1 dengan tambahan awalan di, sehingga namanya jadi dimetil. Kita lanjutkan dengan menyebutkan nomor posisi ikatan rangkapnya dengan nomor yang paling rendah, yaitu nomor 3. Kita teruskan lagi dengan nama rantai induk atau rantai terpanjangnya, ada 6 buah, sehingga namanya adalah heksena, karena ini ada ikatan rangkap 2, berarti golongan alkena. Oleh
Karena itu nama dari rumus struktur senyawa yang ada pada gambar ini namanya adalah 2,3 dimetil 3 heksena. Demikianlah tata aturan cara pemberian nama untuk senyawa alkena dan juga alkuna. Sudah saya jelaskan beberapa contoh. Untuk bentuk soal-soal yang lain seperti halnya misalkan cabangnya itu ada 2 macam jenis yang berbeda, maka pada bagian pemberian nama di depan untuk memberikan nama cabang, aturannya sama seperti pada pemberian nama alkana. Jadi nama cabang diurutkan menurut urutan abjad. Kalau yang berbeda dan yang lainnya semua tetap sama. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, untuk membuktikan apakah sudah bisa dipahami paparan tadi, bisa dicoba soal latihan yang ada ini, 2 buah soal bagaimana cara memberikan nama senyawa pada gambar nomor 1 dan juga nomor 2. Demikian video kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.